Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Himatul Aliyah dari kelas 2C Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan atau mengupas sedikit tentang iman kepada hari akhir. Nah, pengertian hari akhir yaitu disebut dengan hari kiamat. Pada hari ketika ditandai dengan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bumi hancur hingga tak tersisa sedikit pun dari makhluk di dunia ini. Gunung-gunung meletus, bumi memuntahkan seisinya. Jagat raya seisinya, planet-planet, matahari dan seisi langit berantakan. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan, dunia ilmu pengetahuan mencermati peristiwa hari akhir dengan menggunakan dalil akli, yaitu terbesar berdasarkan akal pikiran dan dibuktikan secara ilmiah. Datangnya hari kiamat adalah ketika matahari berputar terus-menerus akhirnya akan sampai pada titik tertentu yang menyebabkan matahari akan habis dan padam kemudian meletus. Nah, tanda-tanda datangnya hari kiamat yaitu kiamat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro yang artinya kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro yang artinya kiamat besar. Nah, kiamat sugro merupakan istilah dari hari kiamat. Seorang dapat pula diartikan rusaknya alam yang bersifat sebagai saja, misalnya bencana. Sedangkan kiamat kubro yaitu dari kehancuran alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi sekali pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kubro disebut juga Yaumus Sa'ah. Pada pembahasan ini kita akan fokus pada kiamat kubro yang bisa disebut dengan hari kiamat. Nah, alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yaitu alam barzah. Nah, artinya alam barzah yaitu pembatas. Sedangkan berdasarkan istilah, barzah adalah sesuatu yang membatasi antara dua barang ataupun tempat. Dalam hal hari akhir, barzah adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi merupakan alam penantian sebelum ke alam akhirat. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'as. Setelah kiamat usai kemudian memasuki suatu fase yang disebut Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Orang-orang kafir terkejut ketika kesangsian mereka akan adanya hari kebangkitan ternyata benar-benar terjadi. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, yaitu hari artinya hari berkumpul, yaitu suatu tahapan setelah bangkit dari alam kubur. Hari itu manusia akan digiring menuju ke mahsyar, yaitu tempat berkumpul manusia pada hari setelah jagat raya hancur. Dikumpulkannya manusia pada hari itu untuk menjalani proses penghitungan atau hisab, yaitu penghitungan amal baik dan buruk. Peristiwa itu sangat hebat dan menegangkan karena manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Telah dijelaskan di depan bahwa manusia berkumpul di mahsyar untuk menjalani hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalnya. Pada hari itu, semua amal manusia yang baik dan buruk diperhitungkan kemudian ditimbang. Perhitungan di padang mahsyar itu manusia telah lupa dengan amalnya ketika hidup di dunia. Tetapi Allah mencatat manusia yang telah melupakannya amalnya itu akan terbelah ketika mendapatkan buku catatan masing-masing karena semua tercatat. Tak ada yang tertinggal sedikit pun. Allah mengeluarkan tuduhan itu berdasarkan bukti-bukti yang saksi. Nah, yang kelima yaitu surga. Surga merupakan nama suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Sebagai balasan amal baik bagi hamba-hambanya selama hidup di dunia. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu untuk kaum mukmin dan yang muttaqin. Yang keenam neraka. Neraka adalah tempat yang bersebalikan dengan surga, yaitu nama suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan penderitaan, siksaan, dan kehinaan sebagai balasan keburukan bagi orang-orang yang durhaka, ingkar, dan zalim semasa hidup di dunia. Nah, fungsi-fungsi iman kepada hari kiamat yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran bahwa dunia ini akan berakhir dan akan menangkapi kehidupan yang kekal. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini tetapi kehidupan kita di akhirat. Yang ketiga, mendapatkan diri bahwa kesenangan hidup di dunia sangat kecil artinya, sehingga kita akan mementingkan kehidupan akhirat
dengan senantiasa mentaati segala pemerintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.